Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda semua dalam program Ramadan Baik, karena banyak kebaikan di bulan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani segala ibadah di bulan Ramadan ini. Saya Mubarak Muslihuddin, insya Allah Ta'ala pada kesempatan ini akan membahas sebuah hadis yang berkenaan dengan perbedaan muslim aktif dan tidak aktif. Saya di sini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-teman muda saya, rekan-rekan saya. Mari kita sapa semuanya. Assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai ke pembahasan materi, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan tilawatul Quran oleh rekan kita, yaitu Saudara Dwi Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sungguh telah berhasil orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam sholatnya, dan mereka yang menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, dan mereka yang membayar zakat, dan mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau apa yang dimiliki tangan kanan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa menghendaki sesuatu selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan perjanjian-perjanjiannya. Dan mereka yang memelihara solat-solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi pewaris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Mereka akan tinggal kekal di dalamnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, saya haturkan kepada Saudara Dwi. Semoga kita semua dan pemirsa yang ada di rumah dapat mengamalkan apa yang dibacakan tadi, terutama apa yang tertera dalam surah Al-Mu'minun. Baik, saatnya kita memasuki ke pembahasan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan membahas sebuah hadis berkenaan dengan perbedaan antara muslim aktif dan tidak aktif. Di sini saya mengambil sebuah hadis dari riwayat Bukhari, bahwa di sana dijelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa
pada suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Nampaknya pada saat itu suasananya di hadapan banyak para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man amana billahi wa bi rasulihi wa aqamas sholata wa shoma Ramadan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mendirikan atau menegakkan sholat dan menjalankan ibadah puasa atau berpuasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menjanjikan sebuah surga terhadap orang-orang yang tadi disebutkan, baik itu dia yang berjihad di jalan Allah ataupun yang berdiam diri di rumahnya, di tempat dia dilahirkan, artinya di rumahnya. Namun nanti kita akan bahas bahwa terdapat perbedaan antara surga yang diterima oleh orang yang berjihad di jalan Allah dan yang duduk-duduk saja. Nah, selanjutnya para sahabat yang pada saat itu mendengarkan hadis ini bertanya kepada Hazrat Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, afala nubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, apakah kita boleh mengabarkan atau memberitahu kepada orang-orang? Kemudian Hazrat Rasulullah menjawab. Beliau menjawab, "Inna fil jannah mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 tingkatan, 100 derajat. Kemudian beliau melanjutkan, "A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi." Beliau menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu surga yang mabaina darajataini, yang di antara kedua surga yang terdapat di antara 100 surga itu, di antara kedua surga itu terdapat jarak kama bainas sama'i wal ardi. Jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi. Artinya begitu jauh jaraknya. Fa iza sa'altumullah, maka apabila kalian memohon kepada Allah, memohon surga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka Rasulullah SAW bersabda bahwa maka kalian hendaknya meminta surga Firdaus. Surga Firdaus. Seperti yang tadi dibacakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 11. Fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Jadi surga Firdaus ini adalah awsat, artinya inti atau inti dari surga itu, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi kedudukannya. Urahu fauqahu arsyur rahman. Jadi diperlihatkan kepadanya bahwa surga Firdaus ini fauqa arsyur rahman, di bawah aras atau singgasana Tuhan yang Maha Rahman. Jadi surga yang dijelaskan oleh surga Firdaus yang dijelaskan oleh Hazrat Rasulullah SAW ini begitu tinggi tingkatannya. Bahkan dijelaskan bahwa di bawah singgasana Tuhan. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya sumber air, sungai, jadi air-air yang mengalir di surga itu dari surga Firdaus ini, inti airnya itu. Nah, jadi di sini dijelaskan betapa tingginya surga Firdaus itu. Nanti ada kaitannya dengan tema yang kita akan bahas. Nah, kemudian dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa poin. Yang pertama bahwa surga itu tidak hanya memiliki satu tingkatan saja, melainkan memiliki banyak sekali tingkatan. Dikatakan 100 tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi itu adalah tadi surga Firdaus. Nah, jadi di sini diberi Hazrat Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita agar kita senantiasa memiliki target atau memiliki tujuan yang paling tinggi dalam kehidupan kita, yaitu mencapai surga Firdaus tadi. Jadi kalau rekan-rekan ingin memohon
kepada Allah, dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya cukup di situ saja. Jadi surga yang mana? Nah, Rasulullah telah menasihatkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga Firdaus. Kemudian dijelaskan di sini bahwa ada perbedaan antara orang yang duduk saja di rumahnya, walaupun dia baik dalam amalan-amalan yang tadi disebutkan, mengimani Allah Ta'ala, kemudian mengimani Rasul, kemudian beribadah, wa aqomas sholah, mendirikan sholah, wasoma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia baik gitu, dia terbaiklah dalam hal amalan-amalan tersebut. Namun dalam hadis ini, orang yang memiliki kelebihan dari itu, yaitu yang berani berjihad di jalan Allah Ta'ala, keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, itu walaupun dia buruk dalam jihadnya, misalnya tidak terlalu menonjol dalam jihadnya, nah itu lebih baik daripada orang yang tadi duduk di dalam rumah itu. Nah, jadi dijelaskan bahwa orang yang tadi, kedua orang itu yang di rumah walaupun dia baik, dan orang yang berjihad walaupun tidak baik dalam jihadnya, itu jarak antara surga antara keduanya itu antara kama bainas samai wal ardi. Jadi seperti langit dan bumi. Jadi begitu jauh jaraknya. Nah, kemudian dalam poin lain dijelaskan bahwa jihad. Jihad yang dimaksud di sini tentu banyak orang yang bertanya, jihad yang bagaimana? Apakah jihad yang seperti diperlihatkan oleh kaum-kaum ekstremis gitu kan, dengan mengangkat senjata? Di zaman ini pun masih ada seperti itu kan. Namun yang kita pahami bahwa memang ada perbedaan zaman. Ketika zaman Hazrat Rasulullah, memang pada saat itu beliau dan para sahabatnya berperang di jalan Allah dengan mengangkat pedang dan sebagainya demi mempertahankan keimanannya, mempertahankan agamanya yang dicaci, dimaki segala macam. Memang zamannya pada saat itu seperti itu, dimana mungkin peradaban belum terlalu maju seperti sekarang kan. Beda dengan sekarang kan. Kalau sekarang peradaban sudah modern kan, kemudian sistem keterbukaan informasi sudah begitu baiknya kan. Daerah sini, satu daerah dengan daerah yang sangat jauh misalnya sudah bisa terkoneksi dengan baik gitu kan, sehingga muncullah hukum-hukum internasional seperti hukum hak asasi manusia yang disepakati oleh internasional. Nah, ada hukum-hukum itu yang jika kita melakukan peperangan di zaman Hazrat Rasulullah itu akan melanggar hukum itu. Jadi zaman sekarang tidak seperti itu. Nah, bagaimana zaman sekarang, jihad di zaman sekarang? Nah, jadi kita melihat pada zaman Rasulullah itu para sahabat atau kaum muslimin berjihad mengangkat pedang karena musuhnya itu memerangi Rasulullah dengan pedang. Maka Rasulullah membela diri dengan pedang juga. Nah, bagaimana dengan zaman ini? Zaman ini kita lihat bagaimana orang-orang yang anti-Islam menyerang kita. Tentu tidak dengan pedang, tidak dengan senjata, tapi dengan framing opini misalnya, atau dengan mencetak buku-buku yang mencaci maki Islam dan pendiri Islam misalnya. Nah, jihad kita melawan konteks seperti itu, caranya harus sesuai dengan apa yang mereka sasarkan kepada kita. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Yang Mulia Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan menulis 80 lebih buku. Jadi ketika orang-orang yang anti-Islam ini menyerang dengan tulisan-tulisan, ya kita balasnya dengan tulisan lagi gitu, jangan dengan pedang gitu. Dan memang sekarang zamannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan tadi bahwa surga Firdaus ini sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mencapai surga Firdaus ini, kita harus memiliki kedekatan khusus, memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang khusus untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi harus senantiasa kita melatih diri berkali-kali, bahkan beribu-ribu kali untuk bisa memiliki pengalaman rohani yang khas gitu. Sehingga kita dapat meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala dan mencapai surga Firdaus.
Kemudian dijelaskan, kemudian ada pertanyaan. Ketika kita masuk ke surga, apakah bagaimana kondisi surga itu? Nah, dijelaskan bahwa kondisi surga pada saat kita nanti masuk ke surga Firdaus itu tentu bukan jasad secara kasar, karena dijelaskan tadi kan surga Firdaus itu kekal, kholidina fiha, oke? Kholidina fiha. Jadi tentu nanti surga jasad manusia di sana ya itu jasad secara ruhani. Bagaimana amalan-amalan kita di dunia ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan dari antara rekan-rekan. Oh ya, silakan Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa macam jihad ya Pak. Lalu apakah ada lagi jihad selain yang tadi sudah Bapak jelaskan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang dalam jihad ini banyak kekeliruan yang disampaikan atau dipahami oleh orang-orang terutama kaum ekstremis Islam ya, yang menjadi bumerang bagi kita, yang mencoreng nama Islam. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang berjihad dengan harta bendanya dan dengan dirinya, dia akan mencapai surga atau mendapatkan surga. Artinya jihad itu jihad lain, cara lain dalam berjihad itu ya pengorbanan harta. Pengorbanan harta dijelaskan bahwa kita mengorbankan harta kita, menyisihkan harta kita untuk keperluan-keperluan perkembangan Islam, kemajuan Islam. Nah itu termasuk jihad juga. Jihad mungkin memang dari zaman Rasul sudah ada seperti itu kan. Kita lihat banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak ikut berperang namun memberikan hartanya. Ada juga yang memberikan hartanya dan ikut berperang, itu lebih bagus. Jadi intinya jihad di sini adalah muslim aktif di sini adalah muslim yang memiliki kecenderungan atau gairat yang tinggi untuk berjihad. Tapi jihadnya bukan yang dipahami oleh orang-orang ekstremis yang salah memahaminya ya. Jadi jihad yang tadi saya sampaikan termasuk pengorbanan harta. Nah, sebetulnya orang-orang ini tidak melihat sisi itu gitu kan. Mereka cenderung mengangkat pedang tapi pengorbanan hartanya tidak dilakukan. Mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ayo silakan. Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, seperti yang kita ketahui, kita kan sekarang berada di zaman era serba digital ya Pak. Nah, bagaimana cara-cara agar kita menjadi muslim yang aktif Pak di era serba digital ini? Oke. Ya baik, ini juga masih ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi cara seorang muslim aktif gitu ya di era digital ini memang zaman ini saya sebutkan tadi memang berbeda dengan zaman Rasulullah di mana peradaban sudah maju gitu kan. Kemudian kemajuan teknologi sudah berkembang. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, bahwa semakin hari perkembangan teknologi ini semakin maju gitu kan. Namun kita perlu ingat bahwa kemajuan teknologi, kemajuan duniawi ini jangan sampai membuat kita terlena. Sehingga kita lupa gitu akan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi spirit kita untuk berjihad di era digital ini. Banyak cara lah. Sekarang kan banyak platform-platform ya seperti YouTube, media sosial, Instagram, Facebook dan segalanya. Nah, itu kita bisa masuk di situ untuk menyebarkan syiar-syiar Islam, ajaran-ajaran Islam yang damai dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat bahwa banyak kaum-kaum yang anti-Islam ya, yang tidak suka dengan Islam ini, dia menyerang lewat digital juga, lewat YouTube. Saya juga lihat di Instagram banyak sekali itu yang menyerang lewat Instagram. Mungkin di Indonesia jarang ya karena mungkin akan kena undang-undang ITE gitu kan. Tapi kalau di negara-negara lain coba perhatikan, banyak sekali. Apalagi negara-negara yang liberal misalnya kan. Nah, jadi kita juga untuk melawannya atau untuk membela diri kita sebagai Islam, ya kita lewat itu juga. Kita buat video-video yang misalnya mengklarifikasi atau misalnya membela Islam gitu kan. Atau kalau kita tidak
tidak ada penyerangan terhadap kita, misalnya tidak ada serangan, ya kita juga kewajiban kita juga untuk menyampaikan pesan-pesan Islam yang damai gitu kan. Apalagi sekarang kan karena oknum-oknum yang tadi saya sebutkan, citra Islam jadi tercoreng lah ya. Nah itu kesempatan kita untuk mengklarifikasi bahwa Islam yang sebenarnya itu seperti ini gitu kan, bukan seperti yang mereka bayangkan gitu kan. Jadi memang banyak cara lah untuk kita, jadi jangan sampai kehabisan akal lah gitu kan. Tadi juga Hazrat Khalifatul Masih menjelaskan bahwa seiring berjalannya masa, kemajuan teknologi duniawi itu semakin pesat. Dan kita harus masuk ke dalam itu untuk tujuan yang baik seperti menyebarkan Islam dan sebagainya. Dan itu sebetulnya sarana yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita semua di zaman ini. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan lah zaman-zaman yang telah ada ini, sarana-sarana di zaman ini. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa maksud dari perbedaan Muslim aktif dan tidak aktif adalah terletak dari motivasi dia atau gairat dia, keinginan dia untuk bergerak, memajukan Islam, mempunyai pikiran, ide-ide, motivasi yang tinggi untuk Islam ini. Kalau di jemaat sudah banyak lahannya lah, banyak tempatnya seperti Mubalik Ahmadiyah itu kan 24 jam untuk kemajuan Islam kan, untuk memikirkan bagaimana Islam ini dapat berkembang, pesan Islam dapat sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah itu kalau di jemaat mungkin bisa masuk ke Mubalik itu melalui jamiah misalnya kan. Atau misalnya di tempat-tempat lain banyak lah, seperti misalnya di MTA, misalkan di MTA ini kan sebagai corong untuk menyebarkan pesan-pesan Islam. Nah di situ juga termasuk jihad. Orang-orang yang terdapat di dalam yang terlibat dalam itu ya termasuk berjihad juga, berjihad di area digital itu tadi. Nah kemudian pengorbanan yang ditanyakan tadi, dalam jemaat pun banyak pengorbanan di dalam jemaat ini. Banyak dalam candah ini banyak kan pos-posnya kan, tidak hanya canda am atau hisa amad. Nah jadi saya sih menghimbau bahwa jika kita ingin termasuk dalam Muslim yang aktif ini, ya hendaknya kita mengisi kolom-kolom, setiap kolom yang ada di kwitansi M1 itu. Jadi ya kita belajar lah gitu kan, berjihad melalui pengorbanan harta itu. Jadi setiap kolom kita isi, ya minimal 500, 1000 juga tidak apa-apa. Yang penting niatnya tulus untuk kemajuan Islam, untuk perkembangan Islam, begitu ya. Jadi marilah kita kita memantapkan diri kita semua untuk memikirkan bagaimana Islam ini akan tegak gitu kan, akan ajaran-ajaran Islam ini akan sampai ke seluruh umat manusia gitu kan. Karena kan tidak sedikit juga misalnya pesan Islam yang belum tersampaikan, apalagi di pelosok-pelosok misalnya. Namun yang perlu diingat bahwa kemajuan Islam ini, walaupun ada Muslim aktif misalnya, kemajuan Islam ini sebetulnya memang Allah Ta'ala telah menjanjikan Islam ini akan maju, begitu kan? Namun Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk kita semua, apakah kita akan terlibat dalam kemajuan ini atau tidak gitu kan? Nah, itu jawabannya bisa kita jawab masing-masing gitu kan? Apakah kita ingin ikut dalam rel itu, gerbong itu, atau hanya berdiam diri saja gitu, cukup puas gitu dalam amalan-amalan yang memang wajib diamalkan gitu. Jadi begitu ya. Mungkin itu. Baik, jazakumullah atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebetulnya masih banyak lagi materi yang perlu disampaikan, namun durasi yang membatasi kita. Mungkin sampai di sini saja. Jazakumullah kepada rekan-rekan yang sudah hadir di studio. Jazakumullah hasanal jaza. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan dari saya berkenaan dengan perbedaan Muslim aktif dan tidak aktif.
mungkin ini dapat menjadi kebaikan di bulan berberkat ini, yaitu bulan Ramadan. Kami juga menghimbau bahwa jangan lupa untuk menyaksikan berbagai macam program di program Ramadan Baik di selama bulan Ramadan ini. Saya Mubarak Musliuddin beserta kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.